Laskar Cinta adalah album ke-7 karya grup band Dewa. Bisa dibilang, album ini adalah era kemunduran Dewa dan perpisahan pahit bersama Aquarius Musikindo, label yang sudah membesarkan nama Dewa sejak tahun 93. Walau terbilang tidak sukses, album ini menghasilkan beberapa hit single seperti lagu Pangeran Cinta, Satu, Hidup Ini Indah dan Cinta Gila. Disebut tidak sukses secara kuantitas karena album ini hanya terjual 500.000 kopi, jauh menurun dari album Sebelum Cintailah Cinta yang terjual 1,4 juta keping. Namun secara materi lagu, album ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Lagi-lagi Ahmad Dhani menunjukkan kejeniusannya dalam eksplorasi lirik hingga aransemen musik. Album ini sangat kental nuansa rock, hard rock, pop rock, rock alternatif, reggae rock, dan power ballad. Ahmad Dhani secara terang-terangan menyebut inspirasinya dalam album ini di antara lain adalah Led Zeppelin, Muse, hingga Linkin Park. Sebab di zaman itu, Ahmad Dhani sedang tergila-gila dengan musik elektronik bahkan hingga sekarang. Kalau hip hop tuh beat itunya ada gitunya, ada hip hopnya gitu. Iya. Makanya kenapa Linkin Park atau Limp Bizkit itu disebut hip metal kan? Metal. Karena itu dicampurin dengan metal. Ya, beatnya hip hop. Iya. Wah, Mas Dhani dengerin semua ya. Saya pikir Mas Dhani kayak Linkin Park itu enggak gitu. Dengerin lah. Limp Bizkit. Saya ngefans berat sama Linkin Park. Oh iya mas. Iya. Oh iya. Jadi memang luas sekali Mas Dhani ini. Iya. Baru tahu. Ajar banget. Sebenarnya album Dewa yang Laskar Cinta itu sebenarnya kan terpengaruh Linkin Park banget. Tahun 2004 tuh. Ya cuma kadang-kadang tuh kalau kita tuh mikirnya kayak masa sih Linkin Park kan 2001 ya. Iya betul Yang Mas. Meteora ya. Iya, itu 2004 aja Dewa udah Linkin Park banget, udah ininya nuansanya. Udah cepat terpengaruh. Oh, oke. Namun sangat disayangkan, album ini turut membawa malapetaka kala itu. Bahkan disebut Dhani sudah mematikan separuh Dewa. Cover album ini sempat memancing perseteruan antara Dewa dengan front pembela Islam karena sampul album yang menyerupai kaligrafi Allah. Perseteruan ini sempat berbuntut pada pelaporan Dewa ke polisi oleh salah satu ormas. Setelah saling melempar komentar-komentar panas di media, akhirnya Dewa 19 dan pengacaranya Habib Umar Hussein menggelar jumpa pers untuk mengumumkan iktikad mau mengubah logo dalam sampul album Laskar Cinta. Infotainment sering kadang-kadang membesarkan orang yang sebenarnya nggak jadi besar gitu. Apa yang terjadi tahun 2005 saat kita diserang oleh ormas Islam itu benar-benar mematikan separuh Dewa loh sebenarnya. Kenyataan pahit pun terus menghampiri Dhani dan kawan-kawan. Pasalnya Ahmad Dhani memutuskan untuk keluar label Aquarius dan berpindah ke EMI Music Indonesia untuk memulai misinya yang baru untuk Goesia setelah sukses di Malaysia. Singkatnya, sebagai pihak yang dirugikan, Yohanes Suryoko selaku bos Aquarius membawa kasus ini ke meja hijau dengan tuduhan wan prestasi lantaran tidak menyerahkan 4 lagu baru ke Aquarius sesuai dengan isi kontrak terbaru. Jika melanggar kesepakatan, maka Dewa harus membayar ganti rugi sebesar $1 juta plus denda keterlambatan per hari sebesar $1.000. Bahkan saking peliknya kasus ini terus berlanjut hingga tahun 2013. Kurang lebihnya kasus ini bisa disimak di beberapa media online. Malah masuk bareng-bareng anak-anak Dewa di satu kontrak. Bayangin gak? Jadi gue gak pernah ada dalam satu kontrak bareng Dewa. Gak pernah ada. Hanya kontrak terakhir. Itu pun bermasalah. Gitu. Itu pun bermasalah. Gitu. Itu kan bersalah karena kita ketahuan pindah ke label lain tanpa izin. Jadi kalau aku bilang ini gila sih kan, gue ini nggak pernah satu kontrak bareng-bareng gitu, udah kontrak terakhir malah jadi masalah gitu. Istilahnya tuh gue nggak mau ikut-ikutan dengan permasalahan yang dibuat Dhani gitu buat gue ya. Dan dia juga ngerti waktu itu sebenarnya bahwa karena dialah kita itu bermasalah dengan label kita dan dituntut, digugat, di peradilan perdata waktu itu. Gue bilang gue nggak ada urusannya nih sebenarnya.
dengan ini. Karena apa? Karena kalau dia mau untuk menyelesaikan 4 lagu terakhir itu, kita nggak ada urusan sebenarnya dengan label kita yang lama. Karena sudah ada pengertian antara label yang lama dengan calon label yang baru bahwa jika Dewa memberikan 4 lagu yang baru nggak ada masalah. Masalahnya adalah kita tidak memberikan 4 lagu itu. Makanya masalah menjadi tambah rumit. Dan Namun itu semua hanya kisah masa lalu, semuanya sudah berdamai. Bahkan Ahmad Dhani tak sungkan-sungkan untuk berkunjung di kantor Aquarius. Apalagi sekarang banyak album Dewa 19 yang diremastered oleh Aquarius. Tentu semakin menjadi tanda bahwa hubungan mereka sekarang baik-baik saja.